Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Bizar. Pada kali ini saya akan mengerjakan hasil dari tugas UAS yang sudah saya buat dalam bentuk presentasi. Mata kuliah adalah struktur data dan yang akan dipelajari dan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah materi tentang struktur data tree, graph, dan hash tree. Pengertian struktur data tree. Struktur data tree adalah tipe struktur data yang tidak linear dan berbentuk hierarkis. Data pada tree tidak disimpan secara berurutan, melainkan diatur pada beberapa level yang disebut struktur hierarkis. Struktur tree dapat diibaratkan seperti sebuah pohon keluarga, di mana terdapat hubungan antara orang tua dan anak. Titik yang lebih atas disebut simpul parent, sedangkan simpul di bawahnya adalah simpul child. Komponen-komponennya adalah root atau akar, node, simpul, edge atau garis hubung, dan leaf daun. Root itu adalah awal, titik mulanya dari tree tersebut. Node itu elemen tree yang berisi informasi atau data yang menunjukkan pencabangan, menyimpan nilai, dan menghubungkan dengan simpul lain. Edge, garis hubung, yaitu adalah uh, garis yang menghubungkan antara simpul-simpul dalam tree, menghubungkan setiap induk dan simpul anak. Dan leaf adalah simpul yang tidak memiliki anak. Dalam kata lain, leaf adalah uh, data terakhir dalam tree. Jadi satu data tree. Yang pertama ada binary tree, kedua ada binary search tree atau BST, ketiga ada AVL tree, dan keempat ada B tree. Pada kesempatan kali ini, saya akan fokus pada binary tree. Tree dengan setiap simpul memiliki maksimal 2 simpul anak, digunakan untuk operasi pencarian dan pengurutan data dengan efisien. Binary tree. Jenis-jenis binary tree itu adalah full binary tree, complete binary tree, dan skew binary tree. Kunjungan pada pohon biner. Yang pertama itu adalah p-order, yang mana pertama kunjungannya itu dimulai dari mengunjungi root, mengunjungi simpul kiri, lalu simpul kanan. Dan in order, yang pertama itu ada simpul kiri, root, lalu simpul kanan. Dan post order, yang pertama itu kita mengunjungi simpul kiri, lalu simpul kanan, dan terakhir kunjungi rootnya. Baik, berikut adalah studi kasusnya. Di sini ada sebuah tree ya, dua tree yang sudah saya ambil dari sumber tertentu. Nah, di sini saya sudah jelaskan. Oke. Baik, pertama untuk pre-order, kita kunjungi dulu rootnya ke simpul kiri, lalu simpul kanan. Pertama rootnya ada 8, kita turun dulu kiri ke sini. Sini, 3 rootnya, lalu kita sini, ke 1. Setelah ke 1, kita kunjungi simpul kanan, yang merupakan root dari 4 dan 7. Lalu turun ke 4, lalu ke 7. Setelah itu, kita langsung pergi ke 10 ini, yaitu root dari 14. 10. Lalu 14, lalu 13. Oke. Selanjutnya ada in order. Kita kunjungi dulu simpul kiri, yaitu ada 1, lalu ketiga, lalu masuk ke 4 simpul kiri. Simpul kiri 1, lalu ke root 3, nah, lalu turun ke 4 simpul kiri yang merupakan anak dari root 6, lalu setelah itu masuk ke 6, ke 7, lalu naik ke root titik awal 8, lalu turun lagi ke sebelah kanan yaitu ke simpul paling kirinya yaitu 13, anak terakhir, lalu naik ke 14, ke 10. Dan post order, untuk post order pertama kita kiri dulu, lalu kita turun ke 4. Kenapa? Karena 4 itu merupakan anak paling kiri, anak-anak yang paling kiri ya. Nah, terus ke 7, lalu naik ke 6. Karena 4 simpul kiri, 7 simpul kanan, dan 6 turutnya. Lalu naik ke 3. Lalu kita turun dulu ke 13. Karena 13 merupakan simpul kiri, simpul anak yang paling kiri dari turunan sebelah kanan. Naik ke 14, 10, lalu terakhir ada root titik awal yaitu 8. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada graph. Graph merupakan struktur data graph adalah
Bentuk implementasi dari teori graf yang mencakup definisi dan hukum-hukum yang menyertainya. Graf adalah kumpulan node atau simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungannya dalam bidang ilmu komputer. Graf dapat dinyatakan sebagai sebuah struktur data atau secara spesifik dinamakan sebagai ADT, Abstract Data Type, yang terdiri dari kumpulan, simpul, dan sisi yang membangun hubungan antara simpul. Selanjutnya, ada komponen struktur data tree. Maaf, ada komponen struktur data graph. Vertex, yang pertama vertex atau simpul, elemen graph yang menyimpan data. Lalu ada edge, hubungan antara dua simpul. Lalu direct graph, graph, graph terarah, graph yang memiliki arah pada sisinya. Dan undirected graph, graph tak terarah, graph yang tidak memiliki arah pada sisinya. Dan wave graph, graph berat, yaitu graph yang memiliki nilai berat pada sisinya. Berikut studi kasusnya. Yang pertama adalah undirect graph. Vertexnya adalah A, B, C, D, F. Dan edge-nya, karena ini undirected graph ini tidak terarah, jadi bebas kita mau mengarahkan itu kemanapun yang berhubungan. Contoh ada AB, lalu A juga berhubungan dengan C, dan A juga berhubungan dengan E. Lalu ada B, B berhubungan dengan C, nah, dan juga bisa B berhubungan dengan A, bisa B, D, lalu ada E yang berhubungan dengan C, dan E juga yang berhubungan dengan A. Lalu ada C yang berhubungan dengan F, dan F ada yang berhubungan dengan C. Lalu cukup segitu. Selanjutnya, enggak, maaf, seharusnya ini direct graph. Direct graph. Lalu ada direct graph. Ini sudah saya ganti. Yang pertama itu ada vertexnya A, B, C, D, E, F. Lalu edge-nya, kenapa ini terbatas seperti ini? Karena direct itu terarah. Dan kita itu harus, edge itu harus sesuai dengan apa yang diarahkan. Dan perbedaannya dengan undirect itu adalah cara penulisannya. Direct graph ini menggunakan tanda, kalau tadi undirect pakai buka tutup kurung, dan ini menggunakan tanda yang seperti segitiga segini atau tanda lebih besar atau lebih kecil dari tanda satu atau lebih kecil dari. Contohnya di sini A hanya dapat berhubungan dengan B sesuai arahnya, dan A bisa berhubungan dengan C sesuai arahnya, tapi C tidak dapat berhubungan dengan A, seperti itu, dan seterusnya. Terakhir ada wake graph. Yang terakhir ada wake graph. Wake graph ini, wake graph vertexnya tetap sama, tapi setiap uh, garisnya itu, setiap edge-nya itu memiliki berat masing-masing, beratnya. Contoh AB itu berat 5 dan AC berat 4. Dan angka-angka ini dapat direpresentasikan seperti, dapat dijadikan apapun itu. Misalkan jarak A, misalnya 5 ini adalah jarak. Jadi jarak A dan B adalah 5 gitu. Bisa dari waktu tempuh, bisa dari jarak atau enggak, jarak ya 5 kilometer, ataupun bisa menjadi waktu tempuh seperti dari A ke B itu 5 jam seperti itu. Oke, selanjutnya ada hash. Pengertian struktur data hash. Struktur data hash adalah metode yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dengan cepat dan efisien. Hash table, juga dikenal sebagai hash map, adalah struktur data yang terdiri dari array atau daftar yang diindeks dengan nilai hash. Setiap elemen dalam array ini disebut slot atau bucket. Nilai hash adalah fungsi yang mengambil input data dan menghasilkan nilai unik yang digunakan sebagai indeks untuk mengakses data tersebut. Komponennya adalah ada key atau kunci. Nilai unik yang digunakan untuk mengindeks data ada value atau nilai data yang diindeks dengan kunci. Lalu ada hash function, fungsi hash, fungsi yang menghasilkan nilai hash dari kunci. Lalu ada bucket slot, tempat di mana nilai hash disimpan. Selanjutnya, hash table dan hash function. Hash table adalah array dengan sel-sel yang ukurannya telah ditentukan dan dapat berisi data atau key yang berkesesuaian dengan data.
Hash function adalah cara yang dibuat untuk mentransformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Selanjutnya ada collision atau tabrakan, dan ini merupakan solusinya. Sebelumnya, kenapa dapat terjadi tabrakan seperti ini? Karena tabrakan seperti itu dapat terjadi ketika adanya indeks baru yang masuk. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadi collision. Dan ini ada solusinya. Yang pertama ada close hashing atau open addressing. Nah, di video ini saya akan menjelaskan linear probing saja. Untuk quadratic probing dan double hashing tidak saya jelaskan karena linear probing yang akan saya jelaskan. Lalu ada open hashing, chaining. Kita langsung masuk. Di sini ada close hashing, linear probing. Idenya adalah mencari alternatif sel lain pada hash table. Contoh, di sini kita ada key. Ini adalah studi kasusnya. Studi kasus setelah terjadi tabrakan. Studi kasus key. Nah, di sini ada Andi. Ya. Ini ada hash function-nya. Yang di mana A itu sama dengan 0. Dan seterusnya sampai Z, sampai 25. Tetapi, secara penghitungan alfabetnya ini adalah dimulai dari 0. Jadi, tidak sampai 26. Hanya sampai 25. Nah, di sini ada hash tabelnya. Di mana I itu indeks, key itu kuncinya, dan step ini ada setelah terjadi ini ada karena itu merupakan solusi dari linear probing ini. Oke, kita masuk. Misalkan Andi. Andi ini kan A. Ya. A sama dengan A itu kan alfabet pertama, itu A sama dengan 0. Jadi karena nilai 0, A itu masuk ke dalam indeks yang 0. Andi. Stepnya apa? Stepnya 1. Nah, lalu ada Bambang B, yang dimana ini itu 1, kan B itu sama dengan 1. Masuk ke sini. Dan seterusnya. Sampai Caca. Caca pun C, itu 2. Jadi masuk ke indeks 2, stepnya 1. Nah, tapi bagaimana? Maaf, ini ada Fajar lagi. Ada Fajar, dia tuh F kan sama dengan 5, jadi masuk ke indeks 5. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ini ada indeks baru yang masuk dengan namanya Cacil, yang mana C itu sama dengan 2. Nah, jadi caranya adalah dengan linear probing ini, idenya adalah mencari alternatif sel lain pada hash table. Nah, kalau dilihat, C itu kan sama dengan 2, yang mana seharusnya itu ada di indeks nomor 2. Dan nomor 2 ini udah terisi sama Caca. Nah, jadi kita itu mencari sel yang kosong. Nah, 3 ini tadi kosong sebelum diisi Caca. Jadi, karena ini sudah terisi, jadi Cacil ini mencari tempat lain, dan 3 ini kosong, jadi diisilah situ sama Cacil, walaupun tidak sesuai dengan indeks awalnya. Nah, stepnya gimana? Stepnya 2. Kenapa? Karena gini, pertama, Cacil ini bakal masuk ke sini dulu, mengidentifikasi apakah ini ada apa enggak. Nah, kalau ada, dia bakal turun. Nah, ke sini. Jadi kan ini step 1 identifikasi. Step 1, nanti identifikasi 2, step 2. Nah, jadi di sini tulisnya 2. Begitupun dengan Doni. Nah, bagaimana kalau semisalnya ada nama lagi nih yang dari C lagi, misalkan Kodi. Nah, Kodi kan C ya, pasti kan dia kan masuk ke 2 dulu, sini dulu pertama-tama. Nah, sedangkan ini udah partisi semua nih. Nah, jadi pasti Kodi itu bakal ngisi nyari yang kosong, misalkan nomor 6 kosong. Misalnya sini nomor 6, dan ini kosong kan misalkan. Nah, jadi di sini Kodi itu bakal identifikasi sebanyak 5 kali. Yang pertama ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini. Itu udah 4. Nah, ke sini yang kelima. Nah, stepnya berapa? Stepnya 5 di sini. Seperti itu. Jadi, itu adalah solusi cross hashing dari linear probing. Mencari alternatif sel lain pada hash table. Selanjutnya, ada open hashing. Idenya adalah meletakkan key pada table menggunakan linked list. Nah, kalau ini sebenarnya kita tidak perlu menggunakan step, tapi yang ditambahkan hanya tadi ini, Cacil masuk ke sini. Ada indeks baru masuk, yaitu Cacil, dan itu kan 2. Nah, jadi dia tetap memasuki yang kedua, tetapi
eh, cacil ini juga dimasukkan. Jadi ketika Caca mencari Caca, cacil pun akan keluar. Atau ketika Caca tidak ada, jadi cacil yang akan menggantikan di key tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi itulah apa solusi dari open hashing. Meletakkan key pada table menggunakan linked list. Baik, untuk penutup ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Ada beberapa link YouTube dan website Geeks for Geeks Data Structures. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.